Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa subhanahu wa ta'ala. Seolah kita masuk hadis ke-25 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Masalah bir wasilah pada poin ke-25 menceritakan tentang anwa'ul ma'ruf, macam-macam perkara yang dikenal dengan ma'ruf, sesuatu yang baik. An Jabir radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, semua perkara selagi masuk kriteria ma'ruf, maka ketika orang mengerjakannya itu dianggap sebagai sebuah sedekah. Akhrajahu Al-Bukhari, mengeluarkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan ma'ruf. Dari kata arafa, kenal, ma'ruf sesuatu yang dikenal. Itu makna bahasa. Makna istilah adalah ziddul isa'ah, lawan dari keburukan. Berarti berbuat ma'ruf berarti melakukan kebaikan. Lawannya adalah melakukan keburukan. Yang kedua, kita mengenal apa makna sedekah. Arti bahasa sedekah itu pembenaran, yaitu membenarkan janji Allah bahwa kebaikan itu dilipat gandakan. Kelipatannya bisa 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang enggak bisa dihitung. Itu bersifat benda maupun bukan benda. Berarti orang bersedekah berarti membenarkan janji Allah, kebaikan dilipat gandakan sehingga semangat. Lalu apa yang ia kerahkan? Ya apa yang ia miliki. Punya benda ya diserahkan benda, enggak punya benda apapun selagi itu masuk kategori kebaikan, maka itu bisa menjadi modal sedekah. Itu tadi tentang makna sedekah. Kita berbuat baik, benda maupun bukan benda, kita berikan maslahat pada pihak lain, mereka mendapatkan kebaikan, maka apa yang kita kerjakan itu bersedekah. Saya sedekah mungkin pakai uang, saya sedekah mungkin pakai harta makanan, saya sedekah mungkin pakai tenaga, pikiran, nasihat. Saya sedekah pakai doa, itu kan masuk sedekah juga itu. Kemudian perincian ma'ruf yang meliputi beberapa bidang, karena semua kebaikan ketika orang mengerjakan itu termasuk sedekah. Kebaikan itu macamnya apa saja? Pertama, kebaikan bila dikaitkan dengan akal. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ilmu syar'i dengan manhaj, metode pemahaman yang benar. Berarti maknanya orang itu mencari ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar, ilmu yang menjelaskan jalan kehidupan,
sehingga dia nanti bisa berjalan terbimbing dengan baik dan cara memahaminya benar, maka itu masuk pada wilayah ma'ruf yang paling tinggi. Karena segala sesuatu itu menggunakan ilmu syar'i. Sampai akidah tauhid nggak ada ilmunya nggak bisa bertauhid. Sholat nggak ada ilmunya nggak bisa sholat. Berdagang nggak ada ilmunya juga nggak bisa. Allah jelaskan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, kamu jangan bertindak di mana kamu nggak punya ilmu. Sampai kalimat tauhid juga diilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu wajib punya ilmunya dulu bahwa apa makna la ilaha illallah? Yaitu tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Itu juga pakai ilmu. Kalau gitu berkaitan dengan akal, ilmu itu merupakan kemakrufan, barang baik yang kelasnya paling tinggi. Sampai bab-bab yang ada di Sahih Bukhari diungkapkan al-ilmu qablal qaul wal amal, ilmu dulu sebelum bicara, sebelum beramal. Itulah Al-Quran dipahami dengan sunnah yang sahih. Kita ulang, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ma'ruf yang paling besar. Makanya siapa yang cari ilmu itu sedang sedekah. Siapa yang cari ilmu itu sedang sedekah. Kenapa? Karena semua yang ma'ruf sama baik kita ada termasuk sedekah. Itu besar fadilahnya. Maka ya semangatlah cari ilmu. Itu sedekah, walaupun nggak mengeluarkan uang. Apalagi nanti mengeluarkan uang, nanti akan semakin banyak. Kemudian yang B, perincian bagian yang B, kemakrufan di bidang keyakinan. Supaya keyakinan itu ma'ruf, bentuknya apa? Jawabnya ikhlas dan tauhid. Jadi maknanya ketika orang itu akidahnya, keyakinannya benar, ketika beramal ikhlas, hidup dicipta untuk bertauhid kepadanya. Orang beribadah semata bertumpu hanya kepada Allah saja. Allah adalah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-namanya dikenali semakin tampak keagungannya. Orang semakin mengenali dirinya semakin lemah sehingga dia menghamba semata. Tumpuannya itu hanya kepada Allah saja. Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Keyakinan yang terlandaskan dengan keikhlasan dan ketauhidan itu merupakan kema'rufan yang paling tinggi di bidang keyakinan. Jadi orang itu memiliki keikhlasan beribadah dengan bertauhid termasuk sedekah. Bahkan lebih gede daripada mengeluarkan uang. Sedekah juga itu. Makanya jaga ketauhidan kita, keikhlasan kita. Kita selalu bersedekah. Pahalanya 10 kali, 700 kali sampai kelipatan yang kita nggak bisa menghitung. Kemudian bagian yang C, kema'rufan di bidang badan. Artinya orang itu akalnya sudah terhias dengan ilmu, akidahnya sudah bertauhid, beramal dengan ikhlas, maka badannya melakukan ketaatan. Dan sholat itu ketaatan badan yang paling gede. Jadi badan tunduk melaksanakan sholat, ketaatan yang paling gede, ini sedekah. Makanya orang yang sholat itu bersedekah. Makanya jangan dibayangkan sedekah itu hanya mengeluarkan uang. Sholat itu dinilai sedekah. Berapa? Ya kita nggak bisa menghitung pahalanya. Karena amal badan yang paling gede itu apa? Sholat. Kunci hisab, zikir yang paling besar, menenteramkan jiwa. Oh itu sedekah itu. Makanya umat Islam itu gudang bersedekah karena peluangnya sangat luas. Dan perbuatan-perbuatan ketaatan selain sholat kan banyak sekali. Tentang rukun Islam yang 5 dan berikut-berikutnya, amal-amal ketaatan jumlahnya sangat banyak sekali. Maka kenali yang wajib dulu, kemudian jaga dengan yang sunnah. Kemudian bagian yang D, kemakrufan di bidang sosial.
Artinya ketika seseorang itu berinteraksi, bermasyarakat, bergaul dengan lingkungan, maka dia itu berakhlak yang baik. Akhlak itu profil. Perilaku ketika berbuat lingkungan itu dapat maslahat. Jadi sebuah profil, sebuah karakter yang berada pada diri seseorang. Ketika dia itu bergaul, masyarakat mendapatkan maslahatnya. Dari lisannya mereka enggak terganggu, dari tangannya mereka enggak terganggu. Pokoknya ketika dia itu bergaul, masyarakat mendapatkan maslahatnya. Dan ini merupakan sarana dari dakwah. Karena ketika kita bergaul, kegiatan kita yang paling gede itu apa? Jawab, dakwah. Sebagaimana pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an ya plus dengan penafsiran pakai sunnah, pemahaman para sahabat, itu namanya mempelajari. Setelah itu beramal ya berdakwah. Makanya cerianya wajah, lembutnya ucapan, kedermawanan tangan, suka memberikan maaf. Sehingga masyarakat ketika bergaul itu mendapatkan maslahat. Sehingga ketika mereka rumoso mendapatkan maslahat, maka mereka menerima dakwah itu mudah. Menerima dakwah itu mudah. Maka untuk itu jaga mulut, jaga tangan, bergaul, berikan maslahat kepada masyarakat. Sehingga ketika mereka sudah simpatik, menerima perilaku itu baik, maka apa yang disampaikan dari dakwah yang ada nanti akan diterima. Itu juga termasuk sedekah itu. Sedekah itu besar, kita nggak bisa menghitung. Sedekah uang, orang itu tidak mesti punya uang, tapi sedekah dengan mutiara, kata yang baik, nasihat. Satu kata itu satu mutiara, berapa itu harganya? Bahkan dengan nasihat ada seseorang akhirnya Allah memberikan petunjuk dengan sebab nasihat yang ada, si juru nasihat itu mendapatkan pahala lebih daripada unta merah. Orang Arab itu bila punya unta merah itu harta kendaraan yang paling bagus. Coba sekarang kita punya mobil harganya 30 miliar, 50 miliar, sudah bagus kan? Itu nilai dakwah yang nerima seorang saja. Sementara kita tidak mendapatkan mobil seperti itu. Ini berarti kan jadi tabungan. Nanti akan terjaga di sisi Allah ketika mati, di akhir nanti akan diberikan. Besar nanti fadilahnya. Itu satu saja, kalau banyak berapa? Bergenerasi. Nabi murid itu muridnya berapa? Dari sahabat jutaan, turun tabiin. Sampai sekarang kita juga muridnya Nabi. Itu sedekah, ucapan kita itu adalah sedekah. Kenapa? Karena membacakan ayat, menasihati termasuk perkara yang ma'ruf. Semua yang ma'ruf itu adalah sedekah. Demikian juga bagian yang ketika kita punya waktu lengang, longgar. Di waktu lengang, longgar, gak punya kesibukan, maka di situ kita memperbanyak zikir, muhasabah, memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Ini kan juga termasuk sedekah. Langkah kaki masjid, menolong orang yang sedang kesusahan, mendoakan. Peluang sedekah itu luas. Maka kaidah yang berada pada hadis itu luar biasa, yaitu kullu ma'rufin sedekah, semua yang ma'ruf itu adalah sedekah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena peluang baik itu sangat besar sekali dan kita telah mendapatkan uraiannya, sementara kita tahu fungsi sedekah itu akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Nah, perbanyaklah sedekah. Apa yang telah kita sampaikan peluang sedekah untuk kita semuanya. Demikian yang tersampaikan, semoga bermanfaat. Seolah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.